Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ya, kita bersyukur bahwa minggu ini adalah minggu pertama tahun 2021. Dan saya sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghantarkan kita memasuki tahun 2021. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap puji syukur atas kasih anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau di tahun 2020 Tuhan, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kecemasan, ada begitu banyak kekhawatiran yang melanda dunia ini. Tetapi Tuhan menyertai kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh melampaui semuanya itu dengan selamat, dengan damai sejahtera. Dan saat ini Tuhan mengantarkan kami memasuki tahun 2021 dan kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan di tahun 2021 dengan berkat-berkat kelimpahan, dengan urapan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan kelimpahan yang baru, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehingga kami memasuki tahun 2021, kami berlangkah bersama dengan Tuhan Yesus dan kami akan diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami serahkan kehidupan kami serahkan perjalanan kami bersama dengan Tuhan Yesus di tahun 2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa tahun 2020 yang lalu adalah tahun yang berat. Ya. Berat dalam segala hal. Ya, baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, terutama lagi dalam kesehatan. Tapi kita bersyukur Tuhan menjaga, melindungi kita, menyertai kita sehingga kita boleh lolos, kita boleh dilalukan dari semua itu, dan kita saat ini bisa masuk ke tahun 2021. Dan ini adalah minggu yang pertama, dan kita percaya kalau di tahun 2021 ini Tuhan akan memberkati kita dengan kelimpahan. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa mengalami berkat damai sejahtera, bisa mengalami sukacita, bisa mengalami kelimpahan-kelimpahan. Bahkan kita bisa dilalukan dari setiap masalah. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal yang buruk, dari segala musibah, bencana, malapetaka. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Mazmur. Ya, kita lihat Mazmur pasal 91. Ini adalah ayat yang sudah sering kali orang baca. Ya, bahkan ada yang menganggap Mazmur 91 ini adalah ayat untuk apa? Untuk melewati mereka dari segala musibah, dari segala bencana, bahkan dari penyakit menular. Ya, ada yang setiap hari membacakan ayat ini. Ya, Mazmur 91. Tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-14. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca mulai dari ayat 1 sampai yang ke-13. Tapi saya akan bacakan dari mulai ayat 14 sampai ke 16 ya. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan akan apa? Akan meluputkan kita. Dia akan membentengi kita. Ya, bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita, dan Dia akan sertai kita dalam segala kesesakan, dalam segala permasalahan, dalam segala pergumulan kita. Apapun yang kita alami, kesesakan yang menghimpit hidup kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Ya, Dia akan menjawab kita. Dia akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Bahkan Dia akan memuliakan kita. Ya, di ayat terakhir dia katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ya. Dan akan kuperlihatkan keselamatanku kepada dia. Jadi Yesus janjikan kita akan diluputkan dari segala mara bahaya. Ya. Kita akan dibentengi oleh Yesus. Bahkan dia katakan, dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkan kita. Dan keselamatan Tuhan akan selalu ada buat kita. Hanya satu. Ya, hanya satu yang Tuhan minta. Ya, dia katakan, yang ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan luputkan dia dari segala mara bahaya. Dan Tuhan akan membentengi dia dari segala tipu muslihat, dari orang-orang yang berniat jahat kepada dia. Tuhan akan jauhkan semua itu. Bahkan di dalam setiap permasalahan, pergumulan kita, Tuhan bilang, kalau engkau berseru, aku akan ada di dalam setiap pergumulanmu. Aku akan ada di dalam setiap kesesakanmu. Dalam setiap masalahmu aku akan ada. Kalau apa? Kalau hatimu melekat kepadaku. Itu yang Tuhan minta. Kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, semua hal yang tadi dijanjikan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan Dia akan kenyangkan kita. Dia akan memberikan kita kelimpahan. Kalau hidup kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa melekat? Kita bisa bersatu dengan Tuhan. Ya. Kita hanya bisa bersatu dan melekat kepada Tuhan kalau kita mencintai Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak mungkin bisa melekat dan menyatu dengan Tuhan. Seperti halnya dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana saya bisa bersatu dengan istri saya? Bagaimana saya bisa melekat dengan istri saya, dengan anak-anak saya? Saya hanya bisa bersatu, saya bisa melekat dengan mereka. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka. Karena saya menyayangi mereka. Dan bagaimana saya bisa mengasihi dan menyayangi mereka? Karena saya mengenal mereka. Saya mengenal mereka dengan baik. Saya mengenal mereka dengan benar. Sehingga saya bisa mengasihi mereka. Saya bisa menyayangi mereka. Dan akhirnya apa? Saya bisa menyatu dan melekat dengan mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup melekat, kita mau hidup menyatu dengan Tuhan, kita harus bisa mengasihi Tuhan. Kita harus bisa mencintai Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar dan baik. Kalau tanpa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Kita tidak akan bisa mencintai Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengasihi dan mencintai Tuhan, artinya kita tidak bisa melekat. Kita tidak bisa bernyatu dengan Tuhan. Saudara tahu kalau arti melekat itu adalah nempel bersama dengan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dimanapun Tuhan mau memimpin kita berjalan, kita juga ada. Itu namanya melekat.
Apapun yang kita alami, Tuhan juga akan alami. Itu artinya melekat. Tuhan bisa mengalami, merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita menderita, Tuhan juga rasakan penderitaan kita. Ya. Kita ingat ketika Saulus, ya, atau lebih dikenal adalah Rasul Paulus, ketika dia mengejar orang-orang percaya. Dia mengejar bersama dengan rekan-rekannya sampai mau masuk ke kota Damsyik. Apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri pada Paulus. Ya, kalian bisa baca di Kisah Para Rasul. Ya, Tuhan datang dalam cahaya kepada Saulus atau Paulus. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang Tuhan katakan. Padahal apakah pada saat itu Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Enggak. Yang Saulus aniaya adalah pengikut Kristus. Yang Saulus aniaya adalah murid-murid. Tetapi kenapa Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Karena Yesus hidup menyatu, melekat bersama dengan pengikutnya. Bersama dengan murid-muridnya. Sehingga apa yang dirasakan oleh murid-murid itu, Yesus rasakan. Nah, ini adalah satu bukti. Kalau hidup kita melekat sama Tuhan, apapun yang kita alami, Tuhan juga tahu dan Tuhan juga akan alami itu. Ya. Bagaimana kita bisa melekat? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Satu-satunya cara yang paling mudah adalah melalui firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya. Bahkan di ayat 14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya firman Allah yang itu adalah Allah sendiri telah menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah dengan baik, kita mau mengenal Allah dengan benar, kita kenali Yesus. Maka Yesus katakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Engkau akan mengenal Bapa kalau engkau mengenal aku. Itulah yang Yesus katakan. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Kita kenali Yesus. Dan itu adalah cara yang paling mudah. Karena Yesus diam di antara kita. Ya. Walaupun saat ini Yesus tidak ada di dunia ini lagi. Karena dia sudah mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Tetapi dia janjikan Roh Kudus untuk hidup dan diam di antara kita. Jadi saat ini pun Tuhan, Yesus ada di dalam hidup kita dan diam di antara kita. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan mau hidup menyatu, melekat kepada kita. Yang perlu kita siapkan apa? Adalah hati kita. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus diam di antara kita, hidup di dalam hidup kita, dan dialah yang berkuasa di dalam hidup kita. Kalau ini sudah terjadi, artinya apa? Anda sudah melekat kepada Tuhan. Kalau hidup Anda sudah melekat kepada Tuhan, maka janji-janji firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 91 akan terjadi. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak jemu-jemu. Saya terus katakan kepada kita, bacalah firman setiap hari. Karena firman Tuhan ini adalah Allah, perkataan Allah sendiri. Firman Tuhan ini akan membuat kita mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kalau kita bisa mengenal Yesus dengan baik dan benar, kita bisa mencintai dan mengasihi Yesus. Kalau kita bisa mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, artinya hidup kita sudah disatukan dengan hidupnya Kristus. Roh kita akan menyatu dengan roh Kristus. Kalau itu sudah terjadi, hidup kita akan berubah.
Kita tidak lagi dipimpin oleh keinginan kita. Kita tidak lagi dipimpin oleh roh kita. Kita tidak lagi dipimpin oleh hati kita, keinginan kita, kedagingan kita. Tapi kita akan dipimpin oleh Roh Kristus. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa ya pun yang kita lakukan, kita akan lakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan kita akan selalu melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, Dia katakan, aku akan meluputkannya. Dia akan luputkan dari apa? Dari segala musibah, bencana, malapetaka. Tuhan akan luputkan. Bahkan dari penyakit sampar menular, Tuhan akan luputkan dari hidup kita. Dan Dia katakan selanjutnya, dan aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Tuhan akan bentengi kita. Dari apa? Dari segala tipu muslihat iblis. Dia akan bentengi kita dari apa? Dari orang-orang berniat jahat yang ingin mencelakai kita. Dari orang-orang yang memasang perangkap di dalam hidup kita. Dia akan lalukan itu dari kita. Dia akan bentengi kita. Sehingga tidak ada satu hal yang jahat pun, tidak ada satu rancangan rencana dari iblis yang jahat yang akan mampu menyentuh hidup kita. Kenapa? Karena Yesus membentengi hidup kita. Bahkan Yesus katakan, bila ia berseru kepadaku, bila orang yang melekat kepada Tuhan berseru kepadaku, Tuhan bilang, aku akan menjawab mereka. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya dalam segala hal yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan ada. Kalau engkau menderita, Tuhan juga masuk dalam penderitaan yang kau rasa. Dia rasakan. Kalau engkau ada di dalam segala kesesakan, apa yang membuat hidup engkau tersesak? Tuhan bilang, kalau engkau berseru, Dia akan datang di dalam kesesakanmu. Dan Dia akan apa? Memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan melepaskan engkau dari kesesakan itu. Engkau hanya harus bersatu dengan Tuhan. Ya, bahkan Dia katakan apa? Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kita umur yang panjang. Tetapi umur panjang bukan dengan penderitaan, tetapi Dia akan dengan umur yang panjang akan ku kenyangkan dia. Artinya kita akan mengalami umur yang panjang, tetapi dengan berkat yang berkelimpahan. Inilah yang Tuhan janjikan. Kalau hati kita melekat, kalau hati kita bersatu dengan Tuhan, kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan saya percaya ini akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami panjang umur, saudara akan mengalami berkat kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan dalam segala hal. Kalau tahun lalu 2020 usaha kita mengalami masalah, percaya, kalau saat ini kau masuk tahun 2021 bersama dengan Tuhan, usaha Anda akan diberikan kelimpahan. Karena ini adalah janji Tuhan. Aku akan kenyangkan dengan aku akan berikan umur yang panjang, akan mengenyangkan dia. Mengenyangkan dia artinya memberikan kelimpahan, lebih dari cukup. Lebih dari cukup, itu artinya kita kenyang. Artinya ada hidup dalam kelimpahan. Jadi saudara kalau masuk ke tahun 2021 ini, saudara melekat kepada Tuhan. Usaha saudara akan diberikan kelimpahan. Pekerjaan saudara akan diberi kelimpahan. Rumah tangga saudara akan diberi kelimpahan. Setiap apapun yang saudara lakukan akan Tuhan buat berhasil di tahun 2021 ini. Kenapa? Karena engkau hidup melekat kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau rasakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di setiap lini hidupmu. Kalau hidupmu engkau lekatkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan keselamatan kepada kita semua. Ini adalah janji Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa juga melekat bersama dengan Tuhan? Artinya apa? Menyatu dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu, di Yohanes katakan. Ya, Yohanes 14. Saya akan bacakan saja sebentar. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-23.
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, kita lihat ya, perhatikan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Ya, saya katakan, kalau kita bisa mengasihi Yesus, kita akan bisa melekat dengan Yesus ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kita akan melakukan firman Tuhan. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Kalau kita mengasihi Yesus, kita melakukan firman Yesus, firman Tuhan, Bapa akan mengasihi kita. Dan Yesus katakan, dan kami akan datang kepada. Kami itu siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Trinitas ini akan datang ke dalam hidup kita dan diam bersama-sama dengan kita. Dan ini adalah firman yang Yesus katakan. Kalau kita mengasihi Yesus, kita menuruti firman Tuhan, maka Bapa, Anak, Roh Kudus akan datang di dalam hidup kita dan diam bersama dengan kita. Ini artinya adalah melekat. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, tidak usah ada satupun yang bisa memisahkan hidup kita dari Kristus. Dan tidak ada satupun yang akan membuat hidup kita takut. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita gentar. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau ingin hidup dalam kelimpahan, hidup dalam lindungan Tuhan, hidup selalu dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam urapan Tuhan, lekatkan hidupmu bersama dengan Kristus. Kenali Kristus, kasihi Kristus. Baca firman setiap hari, berdoa setiap hari, bangun hubungan yang intim setiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Dia akan berkati hidup saudara dan saya. Jadi kita masuk tahun 2021 ini, mungkin kita lihat ada 1.000 orang di sisi kanan kita, bahkan 10.000 orang di sisi kanan kita akan tergeletak. Mereka akan mengalami penderitaan. Tetapi janji firman di Mazmur 91 kata, kita hanya akan melihat mereka. Kita tidak akan mengalami itu. Kenapa? Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Engkau telah melalukan mereka dari segala hal yang buruk di tahun 2020. Engkau menuntun memimpin perjalanan hidup mereka sehingga masuk ke tahun 2021. Dan kami percaya tahun 2021 adalah tahun kelimpahan buat mereka. Tahun berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan buat mereka. Ada urapan-urapan baru dari Tuhan buat mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menyertainya dengan kesuksesan dan keberhasilan. Mereka akan diberkati dengan kelimpahan Tuhan. Karena mereka hidup melekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka. Menyertai kami semua. Memasuki tahun 2021. Dan kami percaya berkat kasih anugerah, damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menyertai kami. Mulai dari sekarang sampai selama-lama. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.